Kedua, sejarah tercipta di Stadion Manahan Solo. Untuk pertama kali Indonesia lolos ke Qatar U23 sejak turnamen ini dilangsungkan pada 2012. STY menancapkan sejarah, ya. 2 tim sekaligus lolos. Jika tim senior di Kuwait dia membawa ini lolos yang akan bertanding nantinya tahun depan di antara Januari dan Februari, itu harus menunggu 15 tahun. Kita hadir kembali. Sekarang pertama kali U23 mencapai hal yang luar biasa, juara grup K, tidak terkalahkan, tidak kebobolan, memasukkan 11, ya tanpa gawang dari Hernando Ari ini bobol. Assalamualaikum dan salam 2-0 guys. Indonesia yang menang ke atas Turkmenistan dalam Piala Kelayakan Asia U23 dan Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia U23 di Qatar nanti. Tahniah dan selamat untuk Indonesia. Apapun guys, pemain man of the match pada malam ini yaitu, kalau saya memilihnya, Ivar Jenner. Cukup konsisten, cukup praktikal, dan cukup stamina, dan cukup semua yang dilakukan oleh Ivar Jenner guys. Tentu itu bukanlah hal yang mudah bagi Coach Sintayong, teman-teman. Percayalah kepada saya mengatakan ini secara jujur. Saya belum pernah ketemu Coach Sintayong, saya belum pernah berkomunikasi dengan beliau ataupun dengan orang-orang yang dekat dengan beliau. Tapi saya salut kepada beliau. Yang pertama, berhasil melakukan regenerasi pemain. Karena sekarang, kalau kita tadi melihat para pemain yang berada di skuad Timnas Indonesia U23, sebetulnya mereka sudah layak bermain di Timnas Indonesia Senior. Jelas kita melihat ada permainan yang taktis dari Timnas Indonesia, teman-teman. Ya tapi, bagi mereka yang tidak percaya atau tidak suka kepada Coach Sintayong akan terus mengatakan bahwa Coach Sintayong ini kan 0 gelar. Ya betul, saya juga tahu sejauh ini Coach Sintayong belum berhasil memberikan gelar bagi Timnas Indonesia. Tapi maunya gelar di mana? Mau juara di Asia? Emangnya seberapa sering Timnas Indonesia itu lolos ke putaran final Piala Asia di level manapun? Kan nggak selalu. Terus mau juaranya di mana? Di level ASEAN. Sudah ketinggalan zaman dong kita. Kalau maunya juara di level ASEAN, ya saya juga mau juara di level ASEAN. Artinya saya ingin Timnas Indonesia juga bisa menjadi juara di level ASEAN. Tapi lebih dari itu, yang saya ingin dan yang selalu saya katakan, bahwa saya ingin Timnas Indonesia itu bisa naik ke level Asia. Kenapa kita harus terus berada di level ASEAN? Kita sudah ketinggalan sangat jauh dari Thailand dan juga Vietnam, teman-teman. Sadar atau enggak sih kalian? Kita sudah ketinggalan sangat jauh, mereka tuh sudah terbiasa bermain di level Asia. Tapi Coach Sintayong bisa menaikkan level dari Timnas Indonesia ke level Asia. Artinya yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dia seperti menyulap Timnas Indonesia yang sekarang kita melihat dipenuhi oleh pemain-pemain berbakat luar biasa. Nah, tapi setelah lewat dari 15 menit, justru permainan Indonesia akan terlihat lebih cair. Yang tadinya saya perkirakan bahwa Turkmenistan akan memainkan pola permainan yang pressure football dari sejak awal, dengan cara mereka akan mengganggu build up serangan Indonesia dari sejak daerah pertahanan Indonesia, justru malah terbalik gitu loh. Yang terjadi adalah Indonesia yang katakanlah ini kan mungkin peluangnya yang paling besar ya di grup ini untuk bisa melaju ke Piala Asia. Tapi justru Indonesia yang mengambil inisiatif serangan dan melakukan pola-pola permainan yang pressure football dari sejak awal. Ini yang agak mengagetkan buat saya. Gitu loh. Bahwa ternyata STY itu punya proyeksi bahwa tidak bisa bermain seri, kita harus menang. Begitu. Indonesia selama ini tidak pernah lolos dari kualifikasi, dan inilah sejarah yang terjadi di Stadion Manahan Solo. Di bawah Sintayong, pelatih asal Korea ini, kita tampil luar biasa menjadi juara grup K. Menang 2 kali atas China Taipei 9-0 dan terakhir atas Turkmenistan dengan 2-0. Ini suatu hal yang sangat baik
Kenapa? Karena Turkmenistan adalah tim yang pada tahun kemarin di Piala Asia mereka sempat melaju sampai ke babak perempat final setelah mengalahkan Iran. Ya, ada beberapa pemain, ya ada 5-6 pemain yang tetap dibawa oleh pelatih Ahmet Agamiradov ke Solo, dan akhirnya mereka harus takluk melawan Indonesia. Fans Timnas Malaysia U23 mengeluarkan unek-unek mereka di kolom komentar akun Twitter Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, pasca timnya kalah dari Thailand pada Selasa tanggal 12 September tahun 2023, malam WIB. Mereka merasa miris dengan performa tim kesayangan sekaligus sungguh iri dengan performa gemilang yang ditunjukkan Timnas Indonesia sepanjang kualifikasi Piala Asia U23 2024. Timnas Malaysia U23 dibungkam 0-1 oleh Thailand U23 dalam laga penentuan juara grup H kualifikasi Piala Asia U23 2024 di Chonburi Stadium, Chonburi, Thailand. Gawang Harimau Malaya Muda dibobol oleh Burafa Yotsakon saat laga berjalan 20 menit. Hasil ini bikin Malaysia gagal finish sebagai juara grup, tetapi cukup beruntung untuk bisa mengamankan tempat di putaran final Piala Asia U23 2024 lewat jalur 4 runner-up terbaik. Malaysia finish di posisi 4 klasemen runner-up terbaik dengan koleksi 3 poin, plus selisih gol plus 3 alias setara dengan Iran. Namun, mereka berhak lolos karena menang poin disiplin dengan Iran yakni -4 berbanding -9. Fans yang tidak puas dengan performa Timnas Malaysia U23 pun menggeruduk salah satu cuitan FAM di Twitter, @FAM_Malaysia. Mereka marah dengan performa buruk timnya. Khawatir dengan skuad muda kita. Skuad U23 milik Timnas Indonesia jauh lebih baik secara permainan. Bukan membandingkan, tapi contoh yang baik kita perlu ikut, tulis akun @Fikri. FAM kurang peduli dengan tim kelompok umur ini karena terbuai pencapaian Timnas Senior, tulis @Cut. Timnas Senior itu sudah seperti Indonesia, bermain bola dari kaki ke kaki, tak lagi umpan jauh yang tidak berguna. Tapi kenapa beda sekali dengan U23, tulis @Met. Rasa iri fans Timnas Malaysia U23 terbilang wajar mengingat saat Harimau Malaya kesulitan, Timnas Indonesia U23 tampil begitu gemilang. Tim asuhan Sintayong memborong kemenangan di grup K untuk lolos otomatis ke putaran final Piala Asia U23 2024 setelah menekuk Taiwan 9-0 dan Turkmenistan 2 gol tanpa balas. Ini merupakan kali pertama dalam sejarah Timnas Indonesia U23 mampu lolos ke putaran final Piala Asia U23. Berikut adalah klasemen akhir runner-up terbaik di kualifikasi Piala Asia U23 2024. 4 tim teratas pada klasemen ini berhak melengkapi slot untuk melaju ke putaran final. Timnas Kuwait U23 menempati posisi pertama di klasemen akhir runner-up terbaik di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Selain Timnas Kuwait U23, 2 tim teratas lainnya yakni Tajikistan U23 dan China U23 memiliki jumlah poin sama-sama 4. Kuwait U23 berhak berada di posisi teratas karena unggul jumlah gol. Sementara itu di posisi keempat ada Timnas Malaysia U23 yang mengoleksi 3 poin. Keempat tim teratas di klasemen runner-up terbaik ini praktis menggenapkan 16 tim yang akan berlaga di putaran final Piala Asia U23 2024. Turnamen akan digelar pada tanggal 15 April dan selesai pada tanggal 3 Mei tahun 2024 mendatang. Timnas Kuwait U23 meraih hasil imbang 2-2 di laga pamungkas grup F melawan Irak U23. Dengan begitu kedua tim akan menjadi wakil grup F yang akan melaju ke putaran final. Hal serupa juga terjadi di grup I di mana Timnas Tajikistan -23 berhasil menahan imbang Australia U23 di laga pamungkas grup. Praktis, Timnas Tajikistan U23 keluar sebagai runner-up grup I dengan raihan 4 angka. Sementara Timnas China U23 harus rela posisi mereka di puncak klasemen grup G digeser Uni Emirat Arab U23. China U23 kalah selisih gol dari UEA U23 yang berhasil menang telak 4-0 atas Timnas India di laga terakhir kualifikasi Piala Asia U23 2024. Lalu di grup H, nasib bagus didapat Timnas Malaysia U23. Meski kalah 0-1 dari Thailand U23 di laga terakhir grup, Harimau Malaya tetap bisa melaju ke putaran final Piala AFF U23 2024 melalui jalur runner-up terbaik.